Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat bertemu kembali pada sesi kuliah kita hari ini di Farmakoterapi 3, di mana pada hari ini bersama saya Larasati Arum Kusumawardani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu infeksi yang sangat sering terjadi di dunia dan juga pastinya di Indonesia, yaitu infeksi tuberkulosis atau sering kita kenal sebagai TBC. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode yaitu Student-Centered Active Learning dan juga Case-Based Discussion. Sebelum kita masuk ke dalam Student Center Active Learning dan Case-Based Discussion, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi pendahuluan terkait tuberkulosis. Setelah itu, baru saya akan memberikan kasusnya untuk memperdalam materi TBC. Di Indonesia, tuberkulosis menduduki peringkat ketiga setelah India dan Cina. TB ini mesti menjadi suatu masalah dan juga penyakit infeksi yang sangat tinggi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan, angka MDR-TB atau Multi Drug Resistance ada 2% dari seluruh kasus TB baru dan juga 20% dari kasus TB dengan pengobatan yang berulang. Penderitanya kebanyakan pada usia produktif dengan berasal dari tingkat ekonomi yang rendah. Apalagi sekarang sangat meningkat kasus HIV. Kasus HIV ini juga dapat peningkatan menyebabkan infeksi TB. Apakah penyakit tuberkulosis atau yang umum disebut dengan TB ini? Penyakit TB merupakan salah satu penyakit menular yang langsung disebabkan oleh kuman yang kita kenal sebagai Mycobacterium tuberculosis. Jadi, TB itu bukan merupakan penyakit keturunan ataupun juga bukan penyakit yang disebabkan kutukan ataupun guna-guna. Pada proses penularannya terdapat beberapa tahapan untuk infeksi Mycobacterium tuberculosis ini. Sumber penularan utama itu berasal dari bakteri TB BTA atau kita mengenalnya sebagai basil tahan asam yang positif pada waktu batuk atau bersin. Kemudian penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Apabila seseorang penderita berbicara akan menyebarkan 0 sampai 210 partikel batuk, sedangkan pada batuk 0 sampai 3.500 partikel, dan juga pada keadaan bersin biasanya menyebarkan 4.500 sampai dengan 1 juta partikel droplet. Umumnya, penularan ini terjadi karena droplet yang mengandung kuman dan dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Daya penularan seseorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari paru-parunya. Makin tinggi derajat kepositifannya hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Orang dapat terinfeksi apabila droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan orang lain. Jadi penularan tuberkulosis ini tidak terjadi melalui perlengkapan makan, baju, ataupun perlengkapan tidur. Bagaimana transmisi penularan tuberkulosis? Kuman tuberkulosis keluar udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat menderita TB dalam keadaan batuk, bersin, ataupun berbicara. Bila kuman TB keluar terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama yaitu apabila daya tahan tubuh penderita itu lemah, maka orang tersebut otomatis akan menjadi TB positif. Sedangkan apabila daya tahan tubuh seseorang kuat, maka orang tersebut tidak akan langsung mengalami sakit tuberkulosis. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada pengobatan infeksi tuberkulosis. Di antaranya, masalah yang paling utama adalah sering terjadi pemilihan obat yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, sering adanya regimen dan dosis yang tidak adekuat atau tidak cukup. Yang ketiga, juga sering adanya efek samping dan toksisitas obat-obat tuberkulosis. Yang keempat, sering adanya interaksi obat antara obat tuberkulosis dan juga obat-obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian yang kelima, yaitu sangat tingginya kemungkinan resisten kuman terhadap obat anti tuberkulosis.
Serta yang terakhir adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Karena untuk pengobatan TB ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Secara umum, terdapat dua jenis obat yang dapat digunakan untuk mengobati TB. Kita menyebutnya yang pertama yaitu sebagai obat utama atau lini pertama, sedangkan yang kedua itu adalah obat tambahan atau obat lini kedua. Untuk obat utama di lini pertama terdapat beberapa obat yang kita kenal sebagai RHZE dan juga streptomycin yang merupakan singkatan dari R yaitu rifampicin, kemudian H yaitu isoniazid, yaitu Z yang merupakan pyrazinamide, E etambutol, dan juga yang terakhir adalah S streptomycin. Untuk lini kedua, apabila obat-obat pada lini pertama sudah tidak mempan, terdapat beberapa alternatif obat, yaitu seperti kanamisin, amikasin, quinolone, makrolida, serta antibiotik yang merupakan amoksisilin dan juga asam clavulanan. Apabila kita melihat dari bentuk sediaan yang ada di pasar, untuk obat-obat TB ini secara umum ada dua jenis, yaitu yang pertama merupakan obat tunggal, di mana setiap zat aktif hanya terdapat pada satu jenis obat. Dan yang kedua yaitu obat yang merupakan kombinasi, di mana satu jenis sediaan terdiri dari berbagai jenis zat aktif, atau kita menyebutnya sebagai Fixed Drugs Combination atau FDC. Apakah perbedaan dari kedua obat tunggal dan juga obat kombinasi ini? Untuk obat tunggal, karena hanya terdapat satu jenis zat aktif, maka angka resistensi risikonya itu sangat tinggi. Kemudian obat tunggal ini juga banyak menyebabkan kegagalan terapi pada tuberkulosis. Sedangkan untuk pada terapi FDC atau kombinasi dosis tetap, itu ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama bisa meningkatkan kepatuhan pasien, dan juga merupakan rekomendasi WHO untuk tuberkulosis primer, sehingga bisa membantu menurunkan resiko terjadinya multidrug resistant tuberkulosis. Dalam pengobatan tuberkulosis terdapat beberapa tujuan terapi yang diperhatikan, yaitu yang pertama bertujuan untuk menyembuhkan penderita. Yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Yang ketiga yaitu untuk menurunkan tingkat penularan. Yang keempat untuk mengurangi risiko MDR TB. Dan yang terakhir adalah untuk menurunkan angka kematian. Salah satu prinsip terapi yang harus diperhatikan dalam pengobatan tuberkulosis yaitu DOTS, atau kita menyebutnya sebagai Directly Observed Treatment Short Course, yaitu merupakan salah satu upaya penting untuk menjamin kepatuhan dan keteraturan berobat, di mana pasien akan diobservasi langsung baik oleh keluarga ataupun tenaga kesehatan. Berikut ini yang tadi merupakan tujuan dari terapi, yaitu untuk menyembuhkan pasien TB, kemudian menghindari adanya MDR atau resisten, dan yang terakhir adalah untuk menurunkan angka motilitas dari TB. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu pencegahan penularan infeksi tuberkulosis, yaitu yang pertama, pasien yang mengalami TB harus menggunakan masker selama 2 bulan, yaitu pada fase intensif. Yang kedua yaitu apabila batuk harus menutup mulut, dan juga apabila bersin juga harus menutup mulut atau menggunakan etika batuk yang baik, dan juga tidak boleh membuang dahak atau meludah sembarangan. Baiklah, untuk memudahkan pembelajaran, kita dapat memulainya dari kedua kasus berikut ini. Terdapat kasus 1 dan juga kasus 2. Dari kedua kasus tersebut, rekan-rekan mahasiswa dapat mempelajari dan mendiskusikan bersama terkait farmakoterapi pada pasien tuberkulosis. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saat menjawab pertanyaan, jangan lupa kalian cantumkan sumber referensi yang diambil pada setiap slide-nya. Dan yang terakhir, berikut ini merupakan referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi perkuliahan kita terkait tuberkulosis. Selain referensi-referensi ini, kalian pastinya juga tetap dapat menggunakan referensi-referensi lain seperti yang berasal dari jurnal ataupun guideline yang dari dalam ataupun luar negeri.
Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan terkait tuberkulosis dan juga studi kasus yang akan kalian diskusikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam materi ini. Terima kasih perhatiannya, selamat berdiskusi dan sampai jumpa di kelas klarifikasi. Terima kasih.